Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah dalam suasana, dalam waktu yang sangat mulia dan tempat yang penuh dengan berkah, yaitu di kelas kita yang insya Allah akan selalu memberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini malah anak-anak semuanya kita berpikir sejenak bagaimana proses bagaimana hidup ini sebenarnya. Jadi hidup ini tidak sendirian. Hidup ini selalu kita harus selalu bagaimana? Kita harus selalu merenung, kita harus selalu bagaimana sebenarnya hidup kita ini. Apakah kita ini hanya hidup kemudian kita mati, kemudian kita nanti selesai? Tidak. Tapi hidup ini ada satu pertanggungjawaban kita dan sebuah rencana yang lebih besar, yaitu kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Ini yang harus selalu kita pegang, kita harus selalu usahakan untuk selalu berpikir dan selalu mengingat bahwa hidup kita ini ada yang selalu melihatnya, ada yang selalu mengawasinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat-malaikatnya. Anak-anak lihat bahwa manusia itu tidak lepas dari namanya salah, tidak lepas namanya dosa, itu pasti karena namanya manusia. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Namanya manusia itu pasti punya salah, punya dosa. Tetapi yang paling penting bagaimana dia mau menyadari kesalahannya itu, mau mengubah keburukannya itu, sehingga dia diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Al-insanul mahal khata' wa nisyan wa khairu khata'in at-tawwabin. Yang paling penting adalah bagaimana dia menyadari kesalahan itu dan bertaubat. Karena namanya manusia pasti itu akan terjadi namanya salah dan dosa. Anak-anak semuanya, dalam kaitannya kita selalu mendekatkan diri, kita selalu merasa bahwa diri kita selalu diawasi, selalu dibimbing karena kasih rahman rahimnya Allah, karena keridhoannya Allah, kita selalu mendapatkan satu pertolongannya. Maka kita di sini ada satu cara, yaitu kita mengenal sifat-sifat Allah yang jelas sekali. Dalam Al-Quran disebutkan ada 99 nama. Apa itu? 99 nama itu adalah tergabung dalam Asmaul Husna. Kalau dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 180 itu disebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzal ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Kalau dalam hadis Rasulullah disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, atau dalam arti mi'atun illa wahidan, 100 kurang 1, berarti 99 namanya. Barang siapa yang menghafalkannya, barang siapa yang mengamalkannya, barang siapa yang selalu berpegang kepadanya, maka ia akan mendapatkan satu jaminan namanya surga, yaitu maka ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Kalau dalam Al-Quran tadi dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki sifat-sifat atau nama-nama yang indah, al-asmaul husna. Maka ketika kita kecewa, ketika kita bersalah, ketika kita bertaubat,
Ketika kita dalam keadaan susah apapun bentuknya, senang apapun bentuknya, mendapatkan anugerah dan seterusnya, maka kita selalu ingat bahwa di dalam Asmaul Husna itu sudah tercantum, sudah tertera di situ bahwa Allah Maha Sifat, Rahman, Rahim dan seterusnya. Wallahil Asmaul Husna, punya nama-nama yang indah. Itu merupakan tidak hanya nama, tapi itu adalah sebuah manusia dari itulah sifatnya Allah. Allah itu seperti dalam nama-nama itu, Asmaul Husna. Fad'uhu biha, maka bermohonlah dengan sifat-sifat Allah yang tercantum dalam satu nama tadi. Fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Maka dengan situ insya Allah apapun problem kita, apapun masalah kita, baik itu senang, baik itu mungkin tidak membahagiakan bagi kita, semuanya akan terasa nikmat karena kita selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahzan wa la takhaf, atau la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah selalu kita merasa bersedih, jangan kita kecewa atau mungkin kita takut suatu hal, karena kita yakini bahwa Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'ana. Allah selalu ada dalam diri kita. Allah selalu melindungi diri kita dimanapun kita berada. Coba kalau kita pikirkan, kita bayangkan dalam hidup kita ini apa yang tidak dihargai, tidak dilindungi oleh Allah. Coba nikmat apa yang kita mungkin kita dustakan, kita pungkiri yang telah diberikan dari anugerah oleh Allah pada kita. Tidak ada. Semuanya luar biasa. Semuanya tidak mungkin, siapapun tidak akan bisa memberikan kecuali itu karena sifatnya, karena Rahman Rahimnya Allah, karena anugerahnya Allah kepada diri kita. Maka jelaslah kembali tadi kepada tema kita, mari kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara banyak sekali beribadah sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulnya. Kita berdoa, berzikir kepada Allah, menyadari kesalahan. Karena saya sampaikan di depan tadi, al-insan makhluk khata'wan nisyan, manusia pasti punya salah, manusia pasti punya lupa, tapi tidak mungkin kemudian kita tidak pernah salah, tidak pernah dosa, namanya malaikat. Maka tetapi tidak berarti kita harus selalu salah, karena kita harus berusaha semaksimal mungkin kita untuk berusaha lebih baik, semaksimal mungkin kita untuk berusaha melaksanakan kebaikan-kebaikan, baik dalam segi muamalah atau secara horizontal kepada sesama manusia, atau secara vertikal kita, secara ubudiyah kita beribadah kepada Allah, beribadah kepada Yang Kuasa dengan mentaati semua perintah-perintahnya dalam segi ibadah makhluk. Mungkin sholatnya, kalau kita subuhnya bagaimana, apakah subuh kita sudah kelewat jamnya, jam 6 baru bangun atau jam setengah 7 baru bangun. Kalau orang dulu mengatakan orang yang bangun siang itu rezekinya dipatok ayam. Sebenarnya tidak hanya seperti itu, tapi apa? Kita pada waktu pagi itu kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Setelah beribadah maka malah kita belajar kalau kita masih jadi pelajar. Kalau bagi mereka yang sudah dewasa, mereka harus siap untuk bekerja. Itu juga ibadah. Jadi ibadah secara mahdoh, ibadah secara kita langsung pada Allah dalam arti ibadah yang diperintahkan, syariatnya sudah ditentukan oleh Allah. Setelah itu kita beribadah lagi yang lain, tanpa berhenti selalu beribadah. Jadi hidup kita itu selalu beribadah. Jadi setelah kita sholat subuh jam 4, mungkin kalau di sini jam 4:10 kita bangun jam setengah 4, kita sholat subuh, kemudian bersiap-siap, kita baca buku, beribadah namanya. Baca buku, kalau yang sudah dewasa siap-siap bekerja, itu namanya beribadah juga. Namanya beribadah bermahdoh, atau dalam arti untuk suatu ibadah yang tidak ditentukan secara rinci bagaimana syarat rukunnya, tapi nilai kebaikannya itu masuk dalam kategori ibadah.
maka hidup kita akan nikmat sekali. Hidup kita akan selalu dilindungi oleh Allah. Dan berdoa jangan lupa, kita harus selalu berdoa. Tadi disebutkan fad'u biha, banyak-banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ada 99 nama, mungkin bisa dihafalkan. Man aqsa katanya tadi, man aqsaha dakhal jannah. Menghafalkan itu dalam arti selain kita berzikir, selain kita menyebut nama itu, dipakai kita untuk berzikir, tapi juga harus meneladani dalam arti kita ini kalau Allah punya sifat welas, sifat asih, kita sebagai hambanya kita juga harus berusaha untuk menjadi orang yang punya sifat welas, sifat asih. Kalau Allah mempunyai sifat pemberi, Allah punya sifat Rahman, Rahim, maka kita sebagai hambanya malah kita mencoba untuk menjadi orang yang suka memberi, jangan hanya meminta. Jadi kita ini memberi yang lebih baik. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Walaupun tidak ada larangan orang yang meminta, bahkan kita pun diperintahkan oleh Allah untuk memberi kepada orang yang meminta-minta, tetapi tidak boleh kemudian karena dibolehkan kita jadi peminta-minta, karena dijelaskan bahwa tangan di atas itu harus lebih baik daripada di bawah. Nah ini selanjutnya tadi saya ulang lagi, jadi mari kita berdoa, sering berdoa, berusaha, berikhtiar, dan yakinlah semuanya itu akan kita dapatkan dengan satu tawakal yang nantinya Allah akan memberikannya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjauh, ya pastilah namanya kita menjauh, bagaimana diberinya. Walaupun toh ada Pak, itu ada orang yang menjauh dengan Tuhannya. Orang itu tidak pernah sholat, tidak pernah keyakinannya dia beragama, tapi dia tidak pernah menjalankan agamanya. Kok bisa kaya Pak? Wah itu disebutkan bahwa itu adalah sebuah bahasa Jawanya apa namanya itu, dilulu karo Gusti Allah, diberikan tapi tidak karena sayang. Ibaratnya orang diberi uang, bawa sana, itu namanya memberi tanpa dari apakah bukan enggak. Jadi kita diberi dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, itu yang paling penting. Itu menjadi makanya namanya rezeki yang barokah, mendapatkan ilmu yang barokah. Maka doa kita kan Robbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman itu ya. Jadi kita minta untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, ilmu yang berkah. Itu dari siapa berkah itu? Hanya satu datangnya dari keyakinan kita bahwa Allah lah yang memberikan itu semuanya. Itu anak-anak mungkin ada satu pertanyaan yang kaitannya dengan bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 99 nama itu anak-anak bisa melihat dalam bukunya, dalam modulnya. Di situ ada 99 nama-nama yang tergabung dalam Asmaul Husna sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa ada tis'atan wa tis'ina isman, ada 99 nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya dari situ mungkin ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaannya, saya tunggu mungkin ada yang kurang memahaminya tentang bagaimana cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dermawan, kita harus, saya sampaikan tadi, pemberi itu lebih baik daripada peminta. Pemberi, jangan meminta. Sekali lagi, jangan meminta. Ya, jadi kita diberikan anugerah oleh Allah berupa akal, berupa kekuatan, lebih baik malah kita memberi. Jangan sekali-kali kita meminta. Jadilah kita orang yang dermawan. Kemudian bagaimana lagi yang kedua? Jujur. Itu yang paling penting. Orang sekarang kadang mengatakan katanya jujur itu hancur, salah ya. Yang jelas jujur itu adalah awal dan
ketidakjujuran itu adalah awal dari satu ketidaksuksesan, tapi kejujuran itu adalah awal dari kesuksesan. Jadi kejujuran adalah awal dari keberhasilan, ketidakjujuran adalah awal dari kehancuran. Itu namanya kita harus terapkan dalam diri kita setelah kita membaca Asmaul Husna. Jadilah kita orang yang selalu jujur, dan kita harus selalu jujur. Dan terakhir sebagai kesimpulan yang ketiga, yaitu malah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, beribadah dengan sesuai waktunya, bekerja dan seterusnya, tawakallah bahwa Allah lah yang telah memberikan semuanya kepada kita, tidak dari siapapun. Kalau dia dari sang pimpinan, katakan dia bukan pimpinan yang memberi, tapi itu adalah atas dasar karena itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya ya. Jadi terima kasih dari saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.